dia akan bersifat heterofilik, sedangkan yang dia non parasit atau dia hidup bebas di alam, dia akan bersifat autotrofilik. Apa itu artinya? Ini udah pernah juga dijelasin di mikrobiologi kasus. Apa bedanya ketika dia menjadi parasit dan dia hidup bebas? Apa dari sisi apa tuh? Dari sisi nutrisi dia bedakan antara heterofilik dan juga autotrofilik. Yang bisa jawab? Dia dibilang auto itu ketika dia apa, dan dia dibilang heterofilik aja ketika dia. Jadi kalian dikasih bekal nih udah satu, itu tuh bukan kalian buang ya PPT-nya, bahan ajar yang lainnya, itu bekal kalian buat ngadepin bakteri Indes 2, bakteri 1, 2, 3, mikologi, virologi, parasitologi 1, 2, 3 gitu ya. Jadi jangan diabaikan, baca lagi setidaknya ilmu dasar itu tuh melekat. Misalkan tadi ada istilah post-responsive dan lain sebagainya, mungkin saya tidak akan lagi menjelaskan itu karena itu adalah pelajaran di parasit 1 yang mudah kalian dapat dengan buku semesta ataupun yang lainnya. Jadi itu tidak perlu dijelaskan. Karena nanti saya tanya di kelas sebelah apa itu protozoa juga masih tidak bisa menjawab, padahal kan udah harusnya klasifikasian itu juga sudah disampaikan. Jadi bukan berarti naik tingkat itu buku yang lama dibuang. Kalau kalian dulu tuh mau bakteri 1, 2, 3 kayak catatannya bakteri 1, 2, 3 sampai lulus mau setebal-tebal buku isi 100 lembar ya kami bawa setiap hari gitu. Jadi nggak hilang gitu catatannya. Kalau kalian pakai binder terus bindernya nanti beda lagi gitu, beda semester ya pasti juga kalian nggak akan bisa cari lagi gitu yang berbeda. Apa tuh heterofilik dan autotrofilik? Ini kaitannya dengan nutrisi. Ada yang masih ingat? Lupa? Bedanya gimana? Ya. Mungkin kan protozoa parasit. Jadi berkaitan dengan nutrisi, jadi dia nggak bisa menghasilkan nutrisi sendiri, makanya dia butuh inang karena dia parasit. Terus kenapa dia hidup bebas disebut autotrofilik? Dia auto itu dia bisa menghasilkan nutrisinya sendiri. Bila lagi kan yang jawab, yang lain nggak bisa. Ya, nah, ya problemnya seperti itu. Ketika dia hetero itu dia tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan nutrisi sendiri sehingga dia butuh untuk mengekstrak karbon dari yang mengikutaninya. Sedangkan ketika dia hidup bebas, dia harus bisa mengelola segala sumber-sumber yang ada, baik itu dari cahaya, dari banyak faktor yang mendukung suatu nutrisi itu dia bisa hasilkan sendiri, dia bisa mengelola itu sendiri. Oke, untuk protozoa sendiri itu dia ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek. Itu yang juga merupakan penemu atau ahli mikroskop. Oke, tadi saya tanya kesamaannya apa, perbedaannya apa. Oke, ini salah satu tadi udah persamaannya ya. Dan tadi saya tanya bedanya apa dari itu. Kok nggak ada yang jawab? Satu dia bergeraknya menggunakan kaki palsu atau amoeboid gitu. Yang satunya dia pakainya bulu getar gitu. Kok saya nggak ada dengar istilah itu ya gitu. Padahal kan itu ciri khas banget satu kesatuan protozoa tadi, dan sampai nanti pertemuan kita selanjutnya itu kita membedakannya dari alat geraknya. Jadi kalau yang tadi yang sudah kalian jelaskan yang entamoeba, iodomoeba, kemudian endolimax itu tergolong di dalam rhizopoda. Dia bergerak secara amoeboid menggunakan kaki palsu. Kemudian dia berkembang biaknya sama secara aseksual. Kemudian tadi juga disebutkan kesamaannya salah satunya apa? Mereka mempunyai dua bentuk yaitu tropozoid dan sista. Sedangkan Bacillium coli dia masuk dalam golongan Ciliata karena dia bergerak dengan menggunakan cili atau bulu getah di seluruh bagian tubuhnya. Dia berkembang biak secara seksual dan aseksual dengan dua bentuk juga yaitu kista dan tropozoid.
Kemudian yang nanti minggu depan akan kita bahas itu adalah mastigophora atau juga bladylata. Dia bergerak menggunakan bladylata. Pada dia dan trichomonas itu dia menggunakan bulu cambuk atau juga bladylata. Ya. Kemudian kalau sporozoa itu dia tidak memiliki alat gerak seperti kaki palsu, bulu getar dan juga flagella, tapi dia memiliki 4 bentuk dalam perkembangannya, ada trofozoid, merozoid, gametosit, dan sporozoid. Apa itu contohnya? Dia punya 4. Yang sporozoa, saya nggak bagian materi itu, saya cuma sampai bagian. Dia punya trofozoid, misalkan Falciparum, dia trofozoidnya berbentuk ring seperti cincin ya, seperti cincin. Kemudian dia ada istilah star in the sky ya. Dia tertabur satu, ketika kita lihat di dalam satu prakarat dia itu menyebar ke seluruhnya seperti tanda titik dari titik itu. Kemudian gametnya seperti buah pisang. Nah, seperti itulah kalian harus tahu kata kunci kayak gitu tuh yang pegangan yang sekarang lagi dipelajari sama kakak-kakak kalian yang lagi mau hukum tuh kata kunci yang kayak gitu. Jadi kalian tuh jangan mengharapkan dosen akan menjelaskan setiap detail yang ada di situ gitu. Tapi kalian yang harus tahu, oh ini kata kuncinya ini. Kalian coba baca-baca soal hukum nih. Mulai sekarang tuh udah terbiasa dengan soal hukum. Kemudian tuh dia soal dia ada soal, kemudian ada pertanyaan dan jawaban. Jadi nanti soalnya akan panjang, kalian nggak akan menemukan soal-soal yang cuma sekedar apa arti dari protozoa misalkan, atau rhizopoda adalah bergerak menggunakan apa. Kami tidak akan menggunakan soal seperti itu supaya kalian bisa terlatih dengan soal-soal. Kakak-kakaknya itu sekarang saya tuntut untuk menghafal banyak. Minggu lalu saya kasih mereka bimbel, semua harus menghafal kata kunci dari 35 soal yang akan dikeluarkan di POM untuk bakteri. Kemudian 40 soal di tema itu dengan versi dosen masing-masing. Tapi bagi saya, ketika saya menyampaikan, kalian cukup tahu bagaimana cara membaca soal yang panjang. Setiap spesies itu pasti punya ciri khasnya sendiri. Misalkan yang tadi yang disebutin temannya, ada yang patogen, ada yang non patogen. Ketika nanti di situ di soal dibilang dia bersifat patogen, dia mempunyai 2 bentuk dalam perkembangannya, kemudian di penularannya lewat air dan makanan minuman, semua sama, ya kan? Tapi apa yang membedakan? Ada satu yang patogen di antara 4 rhizopoda. Itu adalah Entamoeba histolytica. Sedangkan Endolimax nana, Entamoeba coli, dan Entamoeba bunstili itu tidak patogen. Jadi kalian harus mengetahui keywordnya di setiap spesies itu dia pembedanya. Nanti kita akan ketemu dengan seperti itu. Jadi ini pun bakteri juga kita sistem hafalannya seperti itu. Di prakteknya pun seperti itu. Jadi harus tahu ini bakteri klinik yang nantinya semua di bakteri klinik ini menjadi bekal kalian hukum. Karena itu soalnya paling banyak. Lebih dari 10 soal kalian akan menemukan soal yang kaitannya seperti itu. Dan kakak-kakaknya itu setiap 2 hari sekali mereka TO dengan soal dari semua institusi kesehatan yang ada TLM-nya di regional Kalimantan. Jadi mereka bersaing merebutkan nilai tinggi-tinggian nilai sambil mereka menggali informasi nanti kemungkinan soalnya seperti apa. Tapi mereka juga berkompetisi antar institusi kesehatan dan ada 9 institusi yang bersaing setiap harinya, setiap bulannya. Dan kita lihat perkembangannya. TO pertama masih ada yang 20-an% lulusnya, TO kedua udah mulai naik ke 33%. Nah, setiap hari kami harus memantau itu dari kakak-kakak tingkatnya. Harapan kami ke depan kalian nggak sampai ada yang 20-an kayak gitu, karena kami sudah mencoba memberikan latihan-latihan soal. Oke, kita lanjut rhizopoda. Dan itu yang udah dijelasin, rhizopodanya ada Entamoeba histolytica dan sebagainya. Tadi udah dijelasin. Terus saya jelaskan intinya
Cuman yang terpenting tadi dia memang kan sebenarnya kalau ini yang mau saya tanya, pengecatannya pakai apa? Kalau Amuba pengecatannya pakai apa? Google. Pakai apa? Google. Kalau yang birunya tahu? Gamesat. Berapa? Sudah pernah juga diajarin waktu teori pewarnaan, mikroskopis, pemeriksaan mikroskopis Safrani. waktu mikro Hah? satu. Safrani. Safrani mana? Itu saya tuh dipakai ketika kita mewarnai apa? Oh iya. Iya. Malaria dan apa satunya? Dan apa satunya? Makanya buku catatannya dibawa lagi, dipelajarin karena berkesinambungan, semua itu berkesinambungan. Mikro satu itu bekal buat kalian sampai kalian nanti ketemu virologi, mikrologi itu masih dipakai. Kalau yang biru ini biasanya dia menggunakan trikrom, kemudian kalau yang kuning itu hasil dari Hematoksili. penggunaan iosin atau glucol. Kemudian apa lagi bedanya? Tadi kan sudah saya bilang salah satu dari 4 yang isopoda itu hanya histolitika yang sifatnya patogen. Bedanya apa? Ketika membedakan antara histolitika dengan entamoeba itu bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Nih di sini yang merah. Dia kalau di histolitika Intinya 4. bisa dilihat nanti di siklus hidupnya, di gambar yang di siklus hidup itu dia karena disebabkan menelan histama berinti 4. Kalau koli 8. Sedangkan di entamoeba coli dia menelan histanya berinti 8. Jadi harus tahu kata kunci yang seperti itu. Belajar itu nggak semua harus dibaca, nggak semua sepanjang-panjang kalian nggak akan cukup belajar sistem kebut semalam membaca PPT tapi kalian tidak modal garis bawahin yang penting-penting aja itu akan menghabiskan waktu. Jadi mulai sekarang tuh cara belajarnya harus lebih efektif, efisien lagi lah, jangan semuanya nggak perlu. Kalau kemarin di sebelah tuh ada yang nanya, terus kalau misalkan ini buat apa dong dipelajari kalau yang lain nggak patogen gitu? Kenapa mereka perlu kita perlu tahu yang 3 lainnya itu kenapa? Kalau kemarin pertanyaannya cukup berkembang, maksudnya cukup banyak yang berkaitan sama PPT teman-temannya. Ini salah satunya di gambar yang di bawah itu yang di siklus hidup itu bisa kita lihat. Ketika nanti yang ditampilkan adalah gambar, gitu ya, itu setidaknya kita bisa membedakan. Oh dari bentuk itu sudah dibicara. Kemudian dia tidak patogen dari apa lagi? Misalkan histanya kira-kira berapa ya ininya? Yang diantara semuanya itu yang beda banget, yang kelihatan banyak banget di mana? Misalkan di entamoeba itu dia juga histanya lebih banyak. Itu yang harus kita tahu. Jadi dia itu sebenarnya dia tidak patogen itu nggak perlu sih kita maksudnya ya udah biarin aja dia tidak patogen kan tidak akan menyebabkan penyakit gitu. Tapi tanpa pembanding kita tidak bisa mengidentifikasi satu spesies. Kan? Kalau di bakter kan kita masih bisa tuh pakai uji biokimia, kita bisa pakai uji bisa lihat pertumbuhannya di media. Gitu. Tapi kalau di feses kan yang bisa kita lihat hanya dari histanya. Dia punya berapa intinya, kemudian dari bentuknya. Pada dasarnya diagnosisnya juga menggunakan feses kalau kemudian kemarin juga ditanya nih patogenesisnya, patogenitasnya. Patogenitas itu dia dibedain kalau histolitika itu ada primer, ada sekunder. Primer itu ketika dia di dalam usus dan sekundernya itu di luar dengan istilah extra intestinal amebiasis. Poin-poin pentingnya yang harus kita tahu.
Terus kalau ini tadi kalau di PSS dia memang akhirnya kita ini salah satu juga ketika kita nanti ujian pasti nanti diterima sampel PSS berwarna merah tua, berbau menyengat, asam menyengat gitu ya. Terus itu akibat keracunan makanan misalnya setelah mengkonsumsi apa gitu. Itu juga arahnya kata kita lihat kan kuncinya, oh kalau di parasit tuh PSS yang warna merah itu tuh kemana ya arahnya ya. Dari kata kunci dari gejala klinis saja kita udah bisa tahu ini arahnya kemana. Itu harus tahu. Misalkan dia semuanya dari PSS, tapi setiap spesies itu biasanya dia punya ciri khas. Misalkan antara E. coli, Shigella, Vibrio, itu semuanya dia diare, tapi tidak akan sama diarenya gitu ya. Diarenya ada yang kayak air cucian beras, ada yang berdarah, ada yang apalagi dia beda-beda. Jadi karakter gejala di setiap itu juga harus dihafal. Mulai sekarang jadi punya catatan sendiri. Oh, entamoeba tuh kalau misalkan dari PSS, sampelnya PSS, jangan cuma diingat, oh dia didiagnosis dengan PSS. Oke, ketika kalian nanti ditanya sampel apa yang dibutuhkan untuk mendiagnosis entamoeba misalkan gitu, itu bisa dari PSS. Oke, itu bisa dijawab. Tapi ketika nanti yang disebutkan di situ adalah gejalanya PSS seperti ini, kira-kira spesiesnya apa gitu. Nah, jadi kalian harus punya catatan sendiri. Oh ini PSS penderita kalau amebiasis itu kalau entamoeba coli seperti ini. Misalkan dia warnanya merah tua, kemudian nanti di endolimax ternyata dia PSS encer, berdarah atau tidak. Nah itu kalian harus punya catatan sendiri, punya modal sendiri untuk siap menghadapi hukum. Jadi nanti bukan mau hukum kalian baru buat catatan, tapi dari sekarang. Kita lanjut ke entamoeba coli. Entamoeba coli tadi dia hidupnya komensal, ya, dia khusus dia tidak menghidupkan karena dia juga tidak bersifat aerobik. Sebenarnya pada dasarnya semua kayak apa namanya propozoid dan lain sebagainya, istai yang bisa dilihat itu sebenarnya bisa dilihat tanpa pewarnaan. Tapi biasanya untuk yang jelas kita harus melakukan pewarnaan pada saat pemeriksaan yang khusus. Ya, tadi bedanya di sini di jumlah inti pada kistanya. Harus diingat-ingat sendiri. Nanti hasilnya itu sendiri. Kemudian yang Siliata tuh Balantidium coli. Dia itu satu-satunya protozoa Siliata yang paling besar. Dia ukurannya paling besar. Sama ketika kalian melihat telur cacing, serinya ingat yang paling besar apa? Ascaris. Apa yang paling besar? Ascaris besar. Paling kecil tuh Rosicles. Baru sampai kemarin kemudian berapa tahun? Yang paling gede apa sih? Yang paling gede yang biasanya di mikroskop. Iya, sama semua. Echinostoma. Harus tahu menyebutkan spesies ya. Nanti kayak kakak tingkatnya ujian sama saya bakteri besar yang dijawab semua nama genus. Begitu ditanya genus itu emang spesiesnya apa? Nggak bisa menyebutkan spesies. Oh kalau seperti itu caranya yang angkatan ini setiap mahasiswanya nanti akan saya tanya bisa mengenal spesies. Karena kalau enggak kalian cuma tahunya oh salmonella bu, oh staphylo bu, begitu nanti di UKOM kalian dihadapkan dengan staphylo ini cirinya ini positif tesnya, ini negatif tes. Kalian nanti nggak akan bisa membedakan. Jadi mulai sekarang harus terbiasa bisa membedakan spesies. Mau itu teorinya parasit kan, mau itu nanti kalian terbiasa dengan E. coli. Nanti kalian begitu ujian
parasit jawabnya Escherichia-coli. Begitu nanti jawaban di bakteri, jawabannya Entomobacter. Itu sudah dari semester kemarin tuh jadi pembicaraan kami dosen-dosen. Iya, mahasiswa saya juga ada tuh yang jawab kayak gini. Terus itu di mata kuliahnya Bu Ganea tuh ada jawabannya ke arah kimia klinik kalau nggak salah. Jadi itu kami itu selalu jadi pembahasan keterbatasannya mahasiswa setiap semester itu selalu kami diskusikan. Jadi harus mulai sekarang harus sudah terbiasa dalam diskusi. Yaitu terbesar ya tadi salah satu yang besar adalah ciri-cirinya. Selain dia paling besar, kemudian dia punya silia atau bulu putar di seluruh tubuh. Itu adalah ciri khas. Ya tadi opportunistic sudah dijelasin ya sama temannya tadi. Dia biasanya menyerang pada orang-orang yang sistem imunnya sedang lemah dan makin akan parah kalau orang itu punya kelainan sistem imun. Dia salah satu ciri khasnya juga dia akan menimbulkan ulcerasi atau ada kayak benjolan-benjolan bisul itu pada bibir usus halus yang disebabkan oleh enzim hyaluronidase. Dia juga bukan hanya pada gastro, dia tidak hanya menyebabkan disentri atau diare, dia juga bisa menyerang infeksi saluran kemih. Itu kenapa? Bisa sampai ke saluran kemih itu gimana sih? Kenapa kuman yang tadinya dia dari gastro bisa tiba-tiba ada di urogenital itu gimana sih? Berarti dia masih dia kalau dia lewat saluran apa darah. Apa yang bisa menyebabkan transmisi itu dari saluran pencernaan ke tiba-tiba bisa dideteksi di urin. Ibu, Kalau menurut saya karena cara membasuh kelamin yang salah dari belakang ke depan, harusnya dari depan dulu baru ke belakang. ya benar ya. Jadi personal hygiene terkait urogenital yang salah itu akan menyebabkan perpindahan dari yang tadinya dia di saluran di saluran pencernaan yang bisa mengkontaminasi ke urogenital. Itu sama dengan E. coli kalau di bakteri. Dia memang di saluran pencernaan, tapi dia juga bisa menyebabkan infeksi saluran kemih dan termasuk yang terbanyak. Oke. Kita ya. Hari ini nanti silakan tanda tangan 2 kali. Kita sudah sampai materi kuliah. Minggu depan semua presentasi. Sisanya masih ada 4 ya. Berapa lagi? 3. Minggu depan kita selesaikan materi pelajari rata dan setelah itu saya selesai. Nanti kita ketemu di soal ujian. Aulia Masih 2 kali tahu tes. Ariati